قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Siam, puasa merupakan ketaatan, amal ketaatan yang agung yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin ini akan diganjar dengan ganjaran dengan pahala yang tidak ada batasnya. Saking besarnya. Dan juga dengan puasa itu dosa-dosa yang lalu telah akan diampuni. Demikian juga dengan amalan puasa itu wajah seorang hamba, diri seorang hamba akan dijauhkan dari api neraka. Demikian juga dengan puasa itu pula seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu yang khusus. Ini menunjukkan keutamaan ibadah puasa, pintu yang khusus yang disiapkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Demikian pula dengan puasa itu seorang hamba nanti akan bergembira di saat bertemu, yakni dengan Rabb-Nya, dengan Allah Azza wa Jalla. Dalil yang pertama, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Azza wa Jalla kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun maratain walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk walis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ini dalam hadis qudsi, setiap amal anak Adam ini adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguhnya puasa itu ada untukku, ini untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan mengganjarnya. Wa siyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng atau perisai. Perisai dari api neraka dan juga perisai atau benteng dari melakukan amal-amal dosa. Perhatikan ketika orang berpuasa, ini kebanyakan orang berpuasa ini akan meninggalkan hal-hal yang maksiat dan dosa. Aku sedang puasa ini. Puasa ini adalah junnah, yang perisai akan bisa melindungi diri seorang hamba termasuk dari neraka. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata yang rafas, berkata yang tidak senonoh, yang jorok. Wala yashab, jangan berteriak-teriak. Wala yajhal, jangan berlaku yang bodoh. Jika ada salah seorang yang mencaci maki dia, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Sesungguhnya aku sedang puasa. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak misik. Kita tahu orang yang berpuasa ini kebanyakan bau mulutnya tidak enak, tidak sedap, tidak enak. Tapi itu nanti di hari kiamat itu lebih wangi daripada minyak wangi, daripada minyak misik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan.
orang yang berpuasa. Walis-shaimi farhatan, dan bagi orang berpuasa ini ada dua kegembiraan, dua kesenangan. Yafrahuhuma, yang akan dia rasakan. Idza aftara fariha bi fitrihi, apabila dia berbuka maka ia akan senang dengan bukanya. Nah, setiap orang yang puasa, bayangkan, mesti di antara kita tidak ada orang yang berpuasa ketika waktu buka, aduh buka kok nggak lama lagi ya? Enggak, karena mesti ini fitrah, hadisnya begitu. Dan realitanya karena kenyataannya semacam itu. Ketika kita sedang berpuasa, menanti kapan ini saatnya berbuka. Senang ketika berbuka. Dan yang lebih kesenangannya lebih penting lagi, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia nanti ketemu dengan Rabbnya ini Allah Azza wa Jalla, dia senang dengan puasanya, akan pahala puasanya. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan yakni keutamaan melakukan ibadah puasa. Yang kedua, hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Jadi bukan karena kebiasaan. Ini hati, ini ukurannya. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi bukan karena sungkan atau malu kepada teman atau orang atau ustaz. Tapi puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka ini ditekankan. Ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni yakni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang berikutnya, yang tadi menunjukkan keutamaan puasa, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Akhraj Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Yani Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang puasa, tidaklah seorang hamba puasa satu hari, tidak seorang hamba puasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, satu hari aja nih, kecuali Allah akan menjauhkan dengan puasa itu, dengan puasa satu hari itu, yakni menjauhkan wajahnya, wajah hamba itu dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Satu hari. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari dan berikutnya? Maka ketika seorang hamba ingat ini tentunya ia akan berupaya. Ketika dia mampu makan puasa dan puasa-puasa sunnah, kerjakan. Ingat ini, bukan karena seorang teman mengerjakan puasa, tapi ini ibadah untuk diri kita masing-masing. Maka puasa, dan ibadah puasa ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kecuali kalau kita ngomong-ngomong, ya kan? Artinya lebih bisa untuk ikhlas. Kita nggak usah ngomong-ngomong. Orang lain nggak tahu kalau kita puasa. Kau sholat, tahu sholat. Tapi puasa tidak ada yang tahu. Makin lebih apa? Bisa ikhlas hendaknya. Demikian. Demikian juga dari Sahal bin Sa'di. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal bin Sa'd bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yuqalu aina as-shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahad.
Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yaitu Ar-Rayyan. Yang masuk dari pintu itu, yakni ke dalam surga, karena ini pintu surga, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk ke dalam surga melalui pintu itu. Lalu dikatakan, aina so'imun, mana orang-orang yang puasa? Di mana orang-orang yang dulu berpuasa? Fayakumun, maka mereka pun bangkit berdiri. Dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk ke dalam surga melalui pintu itu. Ini keistimewaan. Jadi keistimewaan, keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa. Apabila semua orang-orang berpuasa telah masuk ke dalam surga dari pintu itu, maka ditutuplah pintu itu. Dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk dari pintu tersebut. Ini juga menunjukkan orang berpuasa akan masuk dalam surga. Karena dia masuk dalam surga dari pintu itu. Yang kedua, diberi pintu khusus. Ini keutamaan. Ya, keutamaan. Maka hendaknya motivasi bagi kita. Jadi untuk melakukan ibadah puasa. Demikian juga ibadah puasa juga merupakan madrasah khuluqiyah, yakni sebuah madrasah atau sekolah ya untuk mendidik akhlak yang sangat agung. Yang dengan itu seorang mukmin ini akan berlatih banyak sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bagus. Dan jihadul linnafas, itu jihad untuk melawan hawa nafsu. Demikian juga upaya untuk menentang, melawan hawa nafsu dan juga bisikan-bisikan setan. Kenapa? Ketika orang berpuasa ingin ini, ingin itu, makan, minum, padasnya boleh. Padasnya boleh. Tetapi kalau sedang berpuasa, ketika itu tidak boleh. Seorang suami menggauli istrinya boleh, tetapi ketika berpuasa tidak boleh. Nafsunya kepingin. Ini mengekang hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Demikian juga membiasakan manusia untuk memiliki sifat sabar atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita ketahui, sabar itu ada 3 kan. As-sabru ala taatillah. Sabar itu apa sih artinya sabar? Apanya sabar? Menahan diri. Menahan diri ini sabar. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Kita harus sabar menahan diri di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau Anda enggak sabar, tadi sudah pulang itu menunggu ustadznya ngaji jam 9, setengah 9, setengah 10 baru dimulai. Tapi alhamdulillah ini sudah sabar ini. Menahan diri. Antar dulu, nanti aja lah. Walaupun ustaznya seandainya nggak datang, insya Allah mudah-mudahan Anda sudah mendapat nilai pahala. Kalau berangkat dari rumah sudah mempunyai niat itu. Sabar ala taatillah. Orang sholat kalau nggak sabar, yang terjadi apa? Cepat-cepat sholatnya. Kenapa? Enggak menahan diri, enggak bisa menahan diri, enggak bisa tumaknina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat. Jadi melakukan ketaatan butuh kesabaran. Ya. Demikian juga yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Sabar menahan diri tidak melakukan maksiat kepada Allah. Itu masuk puasa. Suatu maksiat, hal-hal yang diharamkan di depan mata, ada makanan, ada minuman, atau apa saja. Ini. Tetapi mengapa dia tidak mau melakukan itu? Puasa, menahan diri. Jadi hal-hal yang tidak dibolehkan. Ini ketika berpuasa. Ketika nggak berpuasa sudah terlatih menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Maka ini butuh jadi kebiasaan, membiasakan itu. Termasuk yang ketiga, as-sabru
sabar terhadap takdir Allah yang kurang menyenangkan, sakit, kegagalan, kekurangan. Ini. Nah, maka ini di antara hikmah sabar, hikmah puasa. Ini akan membiasakan seorang hamba untuk bisa menahan diri sabar terhadap sesuatu yang mungkin yang dilarang atau mungkin juga tidak dia dapatkan, atau juga menghadapi hal-hal yang musibah atau bencana yang hebat yang terkadang ini dialami oleh kita, oleh manusia. Demikian juga akan menumbuhkan di dalam diri seorang manusia yakni sifat kasih sayang, sifat persaudaraan yang kuat. Ada ta'amun, yakni apa? Tadzamun, saling membantu. Demikian juga saling ta'awun, saling tolong menolong sesama muslim untuk menguatkan hubungan sama muslim. Ini di antara yakni apa? Keutamaan as-saum, yakni apa? Puasa.